percaya dan kata-kataku. Bismillahirrahmanirrahim. وهو يتولى الصالحين. Hai guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Zitori ID. Pada video kali ini, Bang Zid akan menceritakan salah satu film dari negeri jiran yang menceritakan tentang seorang tokoh supranatural yang dikenal oleh masyarakat sebagai ulama besar yang begitu sakti karena terbukti telah banyak hal menakjubkan yang telah ia perbuat. Di balik penampilannya, ternyata ia ini hanyalah seorang sumber malapetaka yang mengerikan bagi semua orang. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, namun sebelum lanjut, ayo dong hargai usaha Bang Zid dengan cara membayar tiket nonton dengan men-like dan subscribe video ini. Oke, kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, ini dia videonya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Amir. Amir ini adalah lulusan Al-Azhar Mesir. Namun karena ia terlalu sibuk bekerja, Amir seperti melupakan hasil kuliahnya dulu. Amir memiliki seorang istri bernama Anna dan seorang putri bernama Sarah. Amir tinggal di rumah ayahnya yang memiliki harta yang melimpah. Ayahnya itu bernama Datuk Habsyam. Amir juga memiliki seorang ibu tiri bernama Datin Maria. Namun terlihat Amir ini kurang respek terhadap ibu tirinya tersebut. Padahal Datin Maria selalu berusaha baik kepada Amir. Tapi walaupun bagaimana juga, keluarga mereka itu hidup dengan rukun dan bahagia. Suatu malam ketika tengah lelap tidur, Datin Maria tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu yang aneh. Dan ternyata itu merupakan gangguan dari sosok jin yang sangat mengerikan. Maria. Datin begitu ketakutan. Namun setelah dibacakan doa oleh Anna, ia pun menjadi lebih tenang. Esok harinya, Datuk Habsyam pergi bersama Maria bertemu dengan temannya. Datuk Habsyam menceritakan apa yang terjadi semalam. Lalu temannya tersebut memberikan nomor HP seorang ustadz yang telah terkenal yang bisa membantu mengatasi gangguan jin. Lalu Datuk disarankan untuk menghubungi ustadz tersebut. Di rumah Sarah yang baru saja pulang sekolah melihat ibunya yang bertingkah laku aneh. Ia pun mengikuti ibunya masuk ke dalam gudang. Namun ternyata ibunya tidak ada di sana. Ketika Sarah kebingungan, tiba-tiba muncullah sosok jin yang sangat menyeramkan. Malam harinya, Datin Maria lagi-lagi mengalami gangguan jin. Khawatir dengan istrinya, Datuk segera memanggil ustadz terkenal yang diberitahu oleh temannya tadi. Ustadz tersebut bernama Tok Aji. Bersama istrinya, Tok Aji melakukan ritual-ritual pengusiran setan. Dan benar saja, kejadian-kejadian yang di luar nalar pun terjadi. Hebatnya lagi, Tok Aji ini dengan mudahnya bisa mengusir jin tersebut. Tok Aji ini terlihat berperilaku sangat alim. Namun Amir merasa ada yang janggal dengan Tok Aji tersebut. Esok harinya, Tok Aji datang lagi ke rumah. Ia memercikan air di sekeliling rumah yang katanya berfungsi untuk memagari rumah agar tidak ada lagi gangguan-gangguan jin yang masuk. Amir dan anak hanya bisa melihat dan keheranan tentang apa yang dilakukan oleh Tok Aji. Tok Aji kemudian memberikan sebotol air penawar untuk Datin Maria.
Amir yang merasa janggal dengan Tok Aji menyarankan Datin untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi Datu Habsyam tidak menerima saran dari Amir karena ia merasa bahwa Datin itu sedang sakit non-medis. Lagi pula sekarang Datin sedang diobati oleh Tok Aji, seorang ustadz sakti yang terkenal. Kemudian ketika sedang berdua di kamar, Ana bilang bahwa Tok Aji itu sebenarnya adalah dukun yang berpakaian seperti alim ulama untuk menipu orang. Ana tahu karena dulunya almarhum ayah Ana yang seorang praktisi ruqyah Islam sering berhadapan dengan dukun-dukun model seperti itu. Ana semakin yakin dengan prasangkanya karena saat mengobati Datin Maria, Tok Aji menggunakan bacaan dan mantra yang tak jelas asal-usulnya, sangat berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh almarhum ayah Ana yang menggunakan Al-Quran dan hadis. Esok harinya, Datu Habsyam mengunjungi rumah Tok Aji. Ia bertanya kepada Tok Aji tentang siapa pengirim santet yang menimpa Datin Maria. Dengan gaya bicara layaknya seorang ulama beneran dan bahasa yang begitu halus, ia mengatakan bahwa mungkin Amir yang dipengaruhi oleh anaklah pelakunya. Datu pun sangat terkejut mendengar jawaban dari Tok Aji. Setelahnya, Datu mendapatkan kabar bahwa Datin Maria sedang kejang-kejang dan mulutnya berbusa. Datu pun lekas pulang bersama Tok Aji dan istrinya. Amir dengan nada kesal bilang bahwa semua ini adalah salahnya Tok Aji karena Datin menjadi seperti itu setelah meminum air penawar yang telah diberikan oleh Tok Aji. Amir menuduh Tok Aji ini telah meracuni Datin. Mendengar perkataan Amir, Tok Aji dan istrinya tentu tidak menerimanya. Tok Aji berdalih bahwa dirinya difitnah. Tok Aji berkata bahwa air itu hanyalah air yang dibacakan ayat suci Al-Quran dan ia itu tulus dengan ikhlas hanya ingin membantu Datu Habsyam. Akhirnya Tok Aji pun bilang bahwa ia sudah tidak mau lagi untuk membantu Datu. Ia pun pergi. Akibatnya Datu yang telah dipengaruhi oleh Tok Aji pun memarahi Amir. Amir berusaha untuk menjelaskan, tapi Datu lebih mempercayai Tok Aji yang seorang ulama sakti terkenal daripada Amir dan anak yang bukanlah siapa-siapa. Datu pun langsung pergi ke rumah Tok Aji untuk meminta maaf dan meminta bantuannya sekali lagi. Tok Aji pun langsung memberikan sebuah kotak kepada Datu dan ia memerintahkan agar Datu melakukan semua hal yang dikatakan oleh Tok Aji. Sementara itu, Amir menghampiri Sarah yang sedang menangis. Sambil ketakutan, Sarah berusaha bercerita bahwa sebelum meminum air botolnya Tok Aji, Sarah melihat ibunya memasukkan sesuatu ke dalam minuman Datin Maria. Mendengar cerita Sarah, Amir pun langsung naik pitam. Lalu ia memarahi anak. Anak bersumpah bahwa ia tidak melakukan semua hal yang dituduhkan. Namun Amir lebih percaya kepada anaknya. Amir malah merasa bersalah telah menuduh Tok Aji yang tidak-tidak. Yang sehingga sekarang Amir sudah tidak lagi percaya kepada anak. Dan letaklah keharmonisan keluarganya Amir. Di tempat lain yang mengerikan, Tok Aji menunjukkan penampilan aslinya yang merupakan dukun santet sama seperti yang telah Ana duga. Sambil menyembah iblis, ia merasa senang karena telah menjalankan perintah iblis untuk memporak-porandakan keturunan Adam. Dan benar saja, ternyata dalang dari gangguan-gangguan yang menimpa Datin Maria semuanya adalah ulah kekejian Tok Aji yang membuat akidah dan agama korbannya runtuh sehingga mereka tersesat di jalan iblis. Gangguan-gangguan yang menimpa keluarga Datu Habsyam pun menjadi lebih kuat lagi. Datin Maria lagi-lagi dirasuki oleh jin. Ia lalu sengaja menemui Amir dan langsung menyerangnya. Amir mencoba melawan dan akhirnya mereka berdua bisa dipisahkan oleh Datu. Namun sialnya Datu marah karena Amir terlihat ingin membunuh Maria. Walau Amir menjelaskan, Datu tak percaya dengan ucapan Amir. Ia malah lebih percaya Tok Aji yang mengatakan bahwa Ana adalah seorang dukun yang merupakan dalang dari semua gangguan-gangguan yang terjadi. Amarah Datu tersebut akhirnya membuat ia mengusir keluarga Amir dari rumah.
Esok paginya Amir mendatangi rumah temannya Hafiz untuk menumpang di sana. Hafiz pun menerima mereka dengan senang hati. Di sana Sarah menangis. Sarah menyesal dan meminta maaf. Ia bercerita bahwa salah satu setan mendatanginya. Ia berkata bahwa setan tersebut mengancam akan membunuh ayahnya jika Sarah tidak memfitnah ibunya. Jadi Sarah terpaksa harus berbohong. Di rumah Tok Aji terlihat teman bisnisnya Datu Hapsyam dulu yang memberikan nomornya Tok Aji kepada Datu. Ternyata mereka berdua ini memang bekerja sama untuk menguras kekayaannya Datu Hapsyam dan orang-orang kaya lainnya. Lalu pada malam harinya Tok Aji mulai menjalankan rencananya untuk menguras kekayaan Datu Hapsyam. Tok Aji meminta Datu untuk mewakafkan 10 hektar tanahnya untuk pondok pesantren tahfiznya Tok Aji. Tentu saja itu bohong. Yang sebenarnya Tok Aji ini ingin mendapatkan tanah itu untuk dirinya sendiri. Untungnya sebelum Datu menandatanganinya, Amir yang ingin meminta maaf datang dan bisa menghentikan Datu. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya Tok Aji ini adalah dukun penipu. Tapi Amir malah ditertawakan dan dihina oleh orang-orang yang telah tertipu oleh Tok Aji. Lalu Amir pun membaca ayat kursi dan secara ajaib tiba-tiba Datu sakit kepala dan kesadarannya hampir kembali. Namun sebelum Amir menyelesaikan bacaannya tersebut, ia diserang oleh jin yang merasuki Datin Maria. Datu yang merasa sakit kepala menunda untuk menandatangani surat tersebut dan menyuruh semua orang untuk segera keluar. Tok Aji memanfaatkan keadaan Datu ini. Ia bilang ia harus membawa Datin Maria ke rumah agar bisa benar-benar mengobatinya. Datu yang tak bisa berpikir pun hanya bisa menurutinya. Tak lama, Huda, istrinya Tok Aji menelepon Amir untuk segera datang ke rumah Tok Aji. Ia menyuruh Amir untuk menyelamatkan Datin Maria yang dibawa oleh Tok Aji yang hendak disetubuhi oleh Tok Aji. Huda berkhianat kepada Tok Aji karena ia tak tahan melihat Tok Aji bersetubuh dengan wanita lain. Amir dan Ana pun langsung pergi menyelamatkan Datin. Dan benar saja Tok Aji kepergok hendak memperkosa Datin. Tanpa basa-basi Amir pun langsung menyerang Tok Aji. Namun sayangnya Tok Aji masih berhasil kabur bersama Huda. Namun akhirnya Datin pun dapat terselamatkan. Datu Hapsyam pun kembali sadar. Ia meminta maaf kepada Amir atas semua kesalahannya. Dan tentu saja kehidupan keluarga Amir kembali menjadi lebih harmonis. Namun kisah belum terakhir. Akibat terbongkarnya kedok Tok Aji, sekarang Tok Aji menjadi buronan polisi dan karir ustadznya hancur berkeping-keping. Tok Aji marah kepada Huda karena dia telah berkhianat. Untuk membalaskan dendam kepada Amir, Tok Aji menipu temannya untuk mengikuti ritual penyembahan iblis. Dan tanpa ia sadar, ternyata ialah yang menjadi tumbal pengorbanannya Tok Aji. Iblis pun datang merasuki tubuhnya Huda, dan karena hal tersebut, Tok Aji menjadi lebih sakti lagi. Mulai dari situlah teror setan menghantui Amir dan sekeluarga. Sarah. Amir, Ana, dan Sarah diteror oleh para setan. Sampai-sampai Amir pun berhasil dirasuki oleh setan tersebut. Lalu ia menyerang dengan Ana. Untungnya, dengan bacaan ayat Quran yang diajarkan oleh ayahnya dulu berhasil melawan santetnya Tok Aji dan mengeluarkan jin dari tubuhnya Amir. وهو يتولى الصالحين. Abang. Tok Aji semakin geram dan ia semakin marah. Ia meminta iblis untuk memberinya kekuatan yang lebih. Iblis berkata, Tok Aji harus mengorbankan nyawanya terlebih dahulu. Nanti ia akan meniupkan kembali ruh Tok Aji ke dalam jasadnya, yang sehingga Tok Aji bisa kembali hidup. Tok Aji pun melaksanakan perintah iblis tersebut, dan karena pengorbanan Tok Aji tersebut, iblis pun mengirimkan pasukannya untuk menyerang keluarga Amir. Namun Amir segera membacakan ayat Al-Quran dengan yakin tanpa takut sama sekali.
Ternyata hanya dengan bacaan tersebut, semua iblis yang menyerang Amir musnah tanpa tersisa. Inna Allah la yuslihu amalan mufsirin. Iblis lalu bilang kepada To'aji bahwa ia sebenarnya tak mampu menghancurkan orang-orang yang beriman. To'aji yang mendengar hal tersebut pun kaget dan ia merasa dibodohi. Lalu To'aji meminta iblis menunaikan janjinya yang akan menghidupkannya kembali. Iblis pun hanya tertawa terbahak-bahak karena selama ini ia hanya menipu To'aji supaya To'aji mengikuti jalan iblis dan mati dalam keadaan kafir.